Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anik Juliati Channel. Video ini membahas soal PTS atau penilaian tengah semester, atau disebut juga dengan UTS, ulangan tengah semester, mata pelajaran PPKN kelas 7 semester 2. Sebelum saya membahas soal PTS PPKN kelas 7 semester 2 ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Soal PTS yang saya susun ini berdasarkan materi PPKN kelas 7 semester 2 yang meliputi 1. Keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 2. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Selain itu, saya juga menyediakan link latihan soal PTS PPKN kelas 7 semester 2 pada kolom deskripsi. Nah, sekarang coba kalian kerjakan terlebih dahulu. Hal ini sangat penting untuk mengetahui kemampuan kalian dalam memahami materi dan mengetahui kesiapan kalian menghadapi PTS. Jika kalian sudah selesai mengerjakan soal PTS ini, simaklah pembahasannya. Baik, langsung saja kita ke pembahasan soal PTS PPKN kelas 7 semester 2 nomor 1. Keberagaman suku, agama, ras, dan budaya masyarakat Indonesia tidak boleh diseragamkan atau disamakan, sebab dapat menimbulkan perpecahan terhadap NKRI. Oleh sebab itulah keberagaman harus A. dibatasi, B. dihapuskan, C. dipersatukan, D. diunggulkan. Supaya tidak menimbulkan perpecahan, maka keberagaman itu harus dipersatukan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda sukunya, agama, ras, budaya, antar golongan, tetapi kita tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Nah, jika keberagaman itu dibatasi, dihapuskan, atau salah satu diunggulkan, maka dapat menimbulkan perpecahan. Sehingga soal nomor 1, jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Soal nomor 2. Keberagaman budaya bangsa Indonesia sebaiknya A. diseragamkan agar tercapai kedamaian. Nah, ini jika diseragamkan atau disamakan, maka tidak akan mungkin tercapai yang namanya kedamaian. Justru dapat menimbulkan perpecahan. Berarti A bukan. B. dipermasalahkan karena dapat menimbulkan pertikaian. Nah, ini juga tidak boleh dipermasalahkan karena keberagaman itu menunjukkan ciri khas budaya bangsa Indonesia, sehingga keberagaman itu tidak boleh dipermasalahkan. C. dipersatukan sebagai modal pembangunan bangsa. Nah, ini benar sekali. Jadi keberagaman di Indonesia itu harus dipersatukan. Nah, semboyannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Opsi D. dihapus karena menghambat kemajuan. Nah, ini justru dapat menimbulkan perpecahan. Sehingga soal nomor 2, jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Soal nomor 3. Suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat banyak perbedaan disebut A. keberagaman. Jadi keberagaman itu beraneka ragam perbedaan. Nah, ini berarti opsi A ini sudah menunjukkan opsi yang benar. B. Kebudayaan berasal dari kata dasar budaya yang berarti cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang.
kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Itu dinamakan dengan kebudayaan. Kalau perbedaan berarti sesuatu yang tidak sama atau berbeda-beda. Sedangkan D, perpecahan, berarti tidak utuh. Artinya dapat menimbulkan permasalahan atau disintegrasi bangsa. Sehingga soal nomor 3 yang menyatakan tentang kondisi masyarakat di mana banyak perbedaan disebut juga dengan keberagaman. Berarti soal nomor 3 jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Soal nomor 4. Di bawah ini yang merupakan faktor yang mempengaruhi keberagaman masyarakat Indonesia adalah A. Letak astronomis wilayah Indonesia. Ingat, yang mempengaruhi faktor keberagaman masyarakat Indonesia itu adalah letak strategis wilayah Indonesia. Berarti letak astronomis ini bukan. Kemudian B, kondisi negara kepulauan. Nah, karena kita negara kepulauan, hal itulah yang menyebabkan keberagaman suku. Ya, mulai dari bahasanya, pakaian adat, makanan, kemudian pakaian daerah dan lain sebagainya. Ini yang menyebabkan keberagaman di Indonesia. Kita lihat opsi C, kondisi alam yang hampir sama. Seharusnya kondisi alam yang berbeda-beda, mulai dari pantai, gunung, savana, padang rumput, dan lain sebagainya. Berarti opsi C salah. Opsi D, kekayaan alam Indonesia. Nah, kekayaan alam di Indonesia itu tidak terlalu mempengaruhi tentang keberagaman masyarakat, tapi keberagaman kekayaan alam. Berarti soal nomor 4, jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Yang mempengaruhi keberagaman adalah kondisi negara kepulauan. Bagaimana anak-anak, bisa difahami ya penjelasan saya? Jika kurang jelas atau ada pertanyaan, silahkan nanti dituliskan di kolom komentar. Soal nomor 5. Sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya terikat pada kesadaran dan identitas disebut. Ingat, yang ditanyakan adalah kesatuan budaya terikat pada kesadaran dan identitas. Nah, ini disebut juga dengan suku bangsa. Jadi suku bangsa itu adalah gabungan sosial yang memiliki ciri-ciri yang mendasar. Bisa dari bahasanya, adatnya, sistem kekerabatan, pakaian daerah, makanan daerah. Itu disebut dengan suku. Kalau keberagaman tadi sudah saya jelaskan ya, beraneka ragamnya perbedaan yang ada di Indonesia, mulai dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Sedangkan antar golongan disebut juga dengan kelompok-kelompok sosial. Kalau ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Oke, berarti soal nomor 5 jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Soal nomor 6, suku Aceh, Gayo Alas, Batak, Minangkabau terdapat di pulau. Nah, dari kata ini saja, dari suku Aceh, ini pasti sudah berasal dari Sumatera. Gampang ya anak-anak. Kalau di Sulawesi ada suku apa saja? Bisa suku Bugis, suku Manado, suku Gorontalo, dan lain sebagainya. Sedangkan di Pulau Jawa ada suku Jawa, suku Madura, Sunda, Baduy, dan lain sebagainya. Di Kalimantan ada suku Dayak, suku Kutai, suku Banjar, dan lain sebagainya. Berarti soal nomor 6 jawaban yang tepat adalah opsi A. Soal nomor 7. Suku Asmat dan suku Dani merupakan suku bangsa Indonesia yang berasal dari Papua. Berarti soal nomor 7 jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Baik, kita lanjutkan soal nomor 8. Suku bangsa di Indonesia memiliki lagu dan tarian daerah.
Lagu Burung Kakak Tua berasal dari Maluku. Nah, saya yakin ini kalian pasti hafal betul dengan lagu Burung Kakak Tua. Bahkan ketika kalian masih TK itu diajari bernyanyi bersama lagu Burung Kakak Tua. Berarti soal nomor 8 jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Soal nomor 9. Suku bangsa di Indonesia memiliki lagu dan tarian daerah. Tari piring merupakan tarian yang berasal dari Sumatera Barat ya. Jadi tarian piring ini sering kita menyaksikan di TV ataupun di YouTube. Ini adalah tarian daerah berasal dari Sumatera Barat. Kalau dari daerah Bali itu ada tari pendet. Kemudian kalau di Jawa Timur ada tari kuda lumping. Di daerah Jawa Barat ada tari jaipong. Nah, berarti soal nomor 9 pertanyaannya tentang tari piring itu berasal dari Sumatera Barat. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Soal nomor 10. Suatu kepercayaan yang meyakini benda-benda di dunia ini memiliki kesaktian disebut A. Kepercayaan, B. Animisme, C. Agama, D. Dinamisme. Jadi soal nomor 10 yang ditanyakan itu kepercayaan yang meyakini bahwa benda-benda di dunia ini memiliki kekuatan gaib atau memiliki kesaktian. Nah, misalnya ini bendanya keris, kemudian adanya jimat. Nah, itu dinamakan dengan dinamisme. Itu percaya terhadap benda-benda yang memiliki kekuatan. Sedangkan animisme adalah pemujaan terhadap roh-roh nenek moyang. Kalau agama adalah kepercayaan yang kita anut berdasarkan kitab suci. Berarti soal nomor 10 jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Dinamisme. Nanti misalnya ada pertanyaan lain tentang animisme, berarti pemujaan terhadap roh nenek moyang. Begitu ya perbedaannya. Animisme berarti pemujaan roh nenek moyang, kalau dinamisme percaya bahwa benda-benda itu memiliki kekuatan. Baik, kita lanjutkan soal nomor 11. Pada awalnya ajaran agama Hindu dan Buddha dibawa oleh pedagang dari A. Eropa, B. Cina, C. India, D. Gujarat. Yang ditanyakan adalah agama Hindu dan Buddha. Nah, ini dibawa oleh pedagang India. Kalau pedagang Eropa itu membawa agama Kristen dan Katolik, sedangkan Cina itu membawa agama Konghucu, sedangkan Gujarat itu membawa agama Islam. Sedangkan soal nomor 11 yang ditanyakan adalah ajaran agama Hindu dan Buddha dibawa oleh pedagang India. Berarti soal nomor 11 jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Soal nomor 12, tempat ibadah agama Konghucu adalah A. Vihara, B. Kelenteng, C. Pura, D. Gereja. Jadi kalau vihara atau kita menyebutnya dengan wihara itu adalah tempat ibadah agama Buddha. Sedangkan kelenteng itu adalah tempat ibadah agama Konghucu. Sedangkan pura adalah tempat ibadah orang-orang beragama Hindu. Gereja berarti tempat ibadahnya orang-orang Katolik dan Kristen. Baik, soal nomor 13. Setiap agama memiliki kitab suci. Kitab suci agama Buddha adalah A. Al-Quran, B. Sisuwuching, C. Injil, D. Tripitaka. A. Al-Quran itu adalah kitab suci agama Islam. Sedangkan Sisuwuching itu adalah kitab suci agama Konghucu. Sedangkan Injil kitab suci agama Katolik. Sedangkan Tripitaka adalah kitab sucinya orang-orang beragama Buddha. Nah, soal nomor 13 yang ditanyakan adalah kitab suci agama Buddha, berarti Tripitaka.
Berarti soal nomor 13 jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Jadi minimal kalian sudah paham betul terhadap perbedaan-perbedaan kitab suci, tempat ibadah masing-masing agama, supaya nanti ketika ada pertanyaan yang lainnya kalian bisa menjawab dengan tepat. Baik, kita lanjutkan soal nomor 14. Setiap agama memiliki kitab suci. Kitab suci agama Konghucu adalah, tadi sudah saya jelaskan ya, kitab suci agama Konghucu itu adalah Sisuwuching. Berarti soal nomor 14 adalah opsi B. Bagaimana anak-anak, bisa difahami ya penjelasan saya? Kalau Weda berarti kitab suci Hindu. Kalau Sisuwuching kitab suci agama Konghucu. Injil berarti kitab suci agama Katolik. Tripitaka berarti kitab suci agama Buddha. Baik, sekarang soal nomor 15. Golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan disebut juga dengan ras. Ya, jadi ciri-ciri fisik manusia itu bisa warna kulit, misalnya kulitnya hitam, kulitnya putih, kulitnya sawo matang. Jenis rambut, misalnya rambutnya keriting, rambutnya lurus. Bentuk wajah, ada yang oval, ada yang bulat, dan lain-lain dan lain sebagainya. Berarti soal nomor 15 jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Kita lanjutkan soal nomor 16. Berwajah bulat, berambut lurus, bermata sipit merupakan ciri-ciri ras A. Kaukasoid, B. Asiatic Mongoloid, C. Malayan Mongoloid, D. Melanosoid. Jadi yang ditanyakan itu berwajah bulat, berambut lurus, dan bermata sipit. Nah, kita bisa membayangkan orang-orang seperti ini biasanya keturunan dari orang-orang Tionghoa, Jepang maupun Korea. Nah, itu disebut juga dengan ras Asiatic Mongoloid. Berarti opsi B yang benar. Kalau Kaukasoid adalah orang-orang keturunan Eropa, Australia maupun Timur Tengah. Jadi ciri-cirinya itu kulitnya putih, rambutnya pirang, bentuk wajahnya oval, kemudian tinggi badannya sangat tinggi. Itu adalah Kaukasoid. Kalau Malayan Mongoloid itu seperti orang Jawa, Bali. Nah, ciri-cirinya yaitu kulitnya sawo matang, biasanya rambutnya lurus, kemudian tinggi badannya tidak terlalu tinggi alias sedang. Itu Malayan Mongoloid. Kalau Melanosoid adalah orang-orang asli Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur. Nah, ciri-ciri fisiknya biasanya kulitnya hitam, kemudian rambutnya keriting, kemudian perawakan badannya tidak terlalu tinggi atau pendek. Jadi kalian harus bisa membedakan macam-macam ras, kemudian cirinya itu bagaimana, sehingga ketika ada pertanyaan yang lainnya kalian bisa menjawab dengan benar. Sehingga soal nomor 16 jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Soal nomor 17. Masyarakat yang berada di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat tergolong dalam ras. Jadi kalau orang-orang Jawa, Sumatera, Bali tadi memiliki ciri-ciri kulitnya sawo matang, rambutnya biasanya lurus, wajahnya oval dan tidak terlalu tinggi alias pendek. Berarti rasnya Malayan Mongoloid. Berarti soal nomor 17 jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Soal nomor 18. Masyarakat Papua dan Nusa Tenggara Timur tergolong ke dalam ras B. Asiatic Mongoloid, C. Melanosoid, D. Kaukasoid. Jadi orang-orang Papua dan Nusa Tenggara Timur itu biasanya berkulit hitam, disebut juga dengan ras Melanosoid.
Berarti soal nomor 18 jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Kita lanjutkan soal nomor 19. Keberagaman masyarakat Indonesia yang ditandai dengan adanya segmentasi. Segmentasi itu pembeda atau pemisah dalam bentuk kelompok, baik secara vertikal, vertikal itu atas bawah, maupun horizontal. Horizontal itu menyamping kiri dan kanan, adalah keberagaman A. Suku, B. Ras, C. Agama, D. Antar golongan. Karena segmentasi itu kelompok, berarti disebut juga dengan keberagaman antar golongan. Berarti soal nomor 19 jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Soal nomor 20. Contoh keberagaman masyarakat Indonesia secara vertikal, berarti secara atas dan bawah. A. Kegiatan Karang Taruna, ini berarti horizontal karena perbedaannya itu tidak ke atas dan bawah tetapi lebih ke samping. Maksudnya bahwa mereka memiliki kedudukan yang sama. Jadi misalnya di desa Sukamaju, kegiatan Karang Taruna A, kegiatan Karang Taruna B di desa B, kegiatan Karang Taruna di desa C. Nah, masing-masing kegiatan Karang Taruna ini memiliki kedudukan yang sama, sehingga disebut juga dengan keberagaman yang horizontal. B. Masyarakat kaya dan miskin, berarti ada tingkatannya, ada jenjangnya, yaitu kaya dan miskin. Berarti termasuk keberagaman vertikal, atas dan bawah. Atas itu untuk orang kaya, miskin untuk bawah, berarti adanya keberagaman vertikal. Kegiatan bakti sosial, berarti ini perbedaan secara horizontal. Partai politik di Indonesia ada partai politik A, B, C, D. Nah, ini kedudukannya secara horizontal. Bagaimana anak-anak bisa memahami ya penjelasan dari saya? Baik, kita lanjutkan. Soal nomor 21. Keberagaman masyarakat Indonesia disatukan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, yaitu satu bangsa Indonesia. Berarti yang B, kalau berbeda tetapi sama itu bukan. Opsi C, perbedaan adalah persamaan, itu juga bukan. Opsi D, berbeda-beda tetapi beragam, itu juga bukan. Berarti soal nomor 21 jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Soal nomor 22. Sikap yang harus dikembangkan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman adalah A. Menghapus semua perbedaan. Wah, ini sangat berbahaya karena dapat menimbulkan konflik, ya, permasalahan. B. Memandang rendah suku dan budaya lain. Ini juga sama, dapat menimbulkan perpecahan. C. Menganggap suku dan budaya sendiri lebih baik dari yang lain. Ini juga sangat berbahaya karena dapat menimbulkan permasalahan. D. Menerima keberagaman suku dan budaya sebagai kekayaan bangsa. Nah, opsi D ini merupakan upaya untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Sehingga soal nomor 22 jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Soal nomor 23. Indonesia memiliki keberagaman budaya yang beraneka ragam. Di bawah ini yang bukan keberagaman budaya Indonesia adalah, yang ditanyakan yang bukan budaya. A. Kesenian daerah, ini termasuk budaya. B. Pakaian daerah, termasuk budaya. C. Jenis rambut. Jenis rambut itu bisa keriting, bisa lurus, berarti ini adalah ras. Nah, berarti ini yang bukan, ya kan? Opsi D. Upacara adat, ini juga termasuk budaya. Sehingga soal nomor 23 jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Soal nomor 24. Arti penting memahami keberagaman
bagi masyarakat Indonesia adalah arti penting memahami keberagaman. A. Keberagaman memiliki dampak positif dan negatif, maka keberagaman harus dikelola dengan baik. Nah, ini termasuk arti pentingnya. Kita amati opsi B. Keberagaman di Indonesia harus diminimalisir. Nah, ini tidak boleh diminimalisir karena dapat menimbulkan sebuah permasalahan. Berarti bukan. C. Keberagaman dapat menimbulkan perpecahan bagi keutuhan NKRI. Ini bisa jadi menimbulkan dampak negatif, sehingga keberagaman itu harus dikelola. Tapi ini hanya dampak negatifnya. Padahal keberagaman itu memiliki dampak positif maupun dampak negatif, tidak hanya dampak negatif saja. Berarti opsi C itu kurang lengkap. Opsi D, keberagaman harus disamakan. Nah, ini tidak boleh. Misalnya suku Jawa memiliki pakaian adat Jawa, kemudian disamakan dengan suku bangsa di daerah Sumatera, maka suku bangsa di daerah Sumatera kan tidak mau, sehingga ini dapat menimbulkan yang namanya konflik atau permasalahan. Ini tidak bisa disamakan. Berarti soal nomor 24 jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Soal nomor 25. Salah satu cara manusia yang baik dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu dengan yang ditanyakan adalah memenuhi kebutuhan dengan cara yang baik ya. Bersaing ini bisa memenuhi kebutuhan tetapi caranya tidak baik, ya kan? Kemudian meminta, caranya juga tidak baik. Berkompetisi sama juga dengan bersaing. Ini cara ini bisa tapi kurang baik. Yang ditanyakan adalah cara yang baik, yaitu melalui kerja sama. Jadi kerjasama itu bisa jadi saling menguntungkan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Berarti soal nomor 25 jawaban yang paling tepat adalah opsi D, karena manusia itu adalah makhluk sosial yang memerlukan bantuan orang lain, sehingga kita sangat perlu yang namanya bekerja sama. Anak-anak, untuk pembahasan soal PTS PPKN kelas 7 semester 2 ini akan saya lanjutkan pada video berikutnya di part yang kedua. Jadi soal nomor 26 sampai dengan 50 akan saya bahas di video part yang kedua. Jangan lupa disimak video pembahasannya ya. Terima kasih, sampai jumpa di video part yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.